Luo Feng memulai 81 Spirit Forging. Perwakilan yang menerima peringatan dari Hong, semuanya bersikap baik. Warga sipil China yang tak terhitung jumlahnya semuanya bersiap untuk hari tahun baru yang akan datang. Seluruh bumi tenang. 12.30/2058, pukul 21.36. Bumi, Samudra Pasifik. Kedalaman laut beberapa ratus km dari Kepulauan Hawaii. Dingin, gelap. Di daerah laut ini, telur hitam berbentuk oval yang berdiameter sekitar 12 meter telah ada di sini selama sekitar 1 tahun. Gulma dan kotoran menutupinya dan itu sangat tidak mencolok. Beberapa monster di daerah ini telah menemukan telur misterius ini dalam 1 tahun terakhir. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa menggigit cangkang telur. Seiring berlalunya waktu, sangat sedikit monster yang peduli untuk berurusan dengan telur misterius ini. Retak-retak-retak, cincin. 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 Telur raksasa hitam itu mulai bergetar hebat. Itu bergetar semakin dan dengan suara renyah, retakan muncul di permukaan telur raksasa hitam. Segera setelah itu, beberapa suara berat. Area retak dari telur raksasa hitam pecah, dan makhluk tak dikenal, yang ditutupi lendir hitam muncul. Keci, yang tak dikenal ini ditutupi lendir mulai menelan kulit telur. Seolah-olah itu kelaparan. Menelan gila-gilaan. Hanya dalam waktu sekitar 10 menit. Sepertiga dari telur berbentuk oval hitam yang berdiameter 12 meter habis dimakan, dan tubuh makhluk hitam tak dikenal itu terungkap sepenuhnya. Ini adalah reptil tak dikenal dengan 4 kaki kuat yang ditutupi sisik hitam. Tubuhnya yang besar dan hitam memiliki sepasang sayap yang tertutup sisik dan ekor yang nampak seperti sayap naga. Di kepalanya ada tanduk tunggal yang menunjuk langsung ke langit. Namun, seluruh tubuhnya memiliki lendir di atasnya, jadi tidak mungkin untuk melihat penampilan aslinya. Saat memakan cangkang telur hitam, tubuh monster hitam itu mulai menjadi lebih besar dan lebih besar. Dari ukuran tubuh 12 meter, menjadi lebih panjang. Ketika selesai memakan kulit telur, tubuhnya menjadi 16 meter. Sampai sekarang, semua lendirnya telah diserap dan tubuh monster hitam itu menjadi jelas. Jeritan tajam dan gembira terdengar dari tenggorokannya. Ini adalah monster sepanjang 16 meter yang belum pernah terlihat di bumi sebelumnya. Sisik hitamnya di seluruh tubuhnya seperti bilah tajam yang membuat tulang punggung seseorang merinding. Tekanan dari aura aneh yang keluar dari tubuhnya mencekik. Apakah sisik di seluruh tubuhnya atau sayapnya yang menakutkan, keempat kakinya yang kuat, ekornya, tanduknya, semuanya berwarna hitam sedingin es. Untuk lebih spesifik, ada beberapa garis emas misterius tersembunyi di tanduknya yang hitam dan tajam. Namun, itu sangat tidak mencolok, orang harus melihat dari dekat untuk dapat menemukannya. Garis-garis emas yang misterius beralih dari tanduknya ke sisik-sisik di kepala, leher, dan punggungnya, seolah-olah ada lapisan garis-garis emas yang menyatu di punggungnya. Beberapa dari garis-garis emas yang padat di punggungnya bahkan menyebar ke sayap dan anggota tubuhnya. Setelah menyelesaikan cangkang telur hitam, monster misterius itu berenang di sekitar area di bawah laut. Kenangan kuno yang terkandung dalam darahnya mengalir ke dalam benaknya. Mata monster misterius itu dengan ganas bersinar saat mereka menjadi warna emas yang bersinar. Garis-garis emas pada sisik tanduk, leher, dan punggungnya juga sedikit menyala. Dan warna emas yang terlihat oleh mata telanjang muncul. Air di sekitarnya tiba-tiba berhenti sedikit, dan batuan dasar yang diletakkan oleh monster misterius itu mulai sedikit bergetar. Kekuatan mengalir ke tubuhnya. Tapi, hanya sesaat, itu berhenti menyerap energi. Tiba-tiba, sekelompok monster jenis ikan muncul di depannya. Monster-monster itu memiliki gigi yang terhuyung-huyung dan mata merah. Masing-masing dari mereka memiliki panjang lebih dari 5 meter, dan beberapa cakar aneh tumbuh dari perut mereka. Yuh, terdengar suara jeritan. Kelompok besar monster tipe ikan dengan cepat mengelilingi monster misterius itu. Mereka telah memperlakukan monster ini yang belum pernah mereka lihat sebagai mangsa mereka. Ada terlalu banyak spesies monster di laut,
jadi monster yang hidup di laut menggunakan ukuran tubuh mereka sebagai indikator kekuatan monster yang tidak dikenal. Monster laut lebih besar dari monster darat. Monster laut tingkat kaisar biasanya lebih dari 100 meter. Monster laut level pemimpin gerombolan biasanya memiliki panjang lebih dari 20 meter. Dan monster misterius di depan mereka ini hanya memiliki panjang 16 meter, jadi itu mungkin belum berada di level pemimpin gerombolan. Tentu saja kelompok monster jenis ikan ini tidak akan takut. Jika mereka bekerja bersama, mereka bahkan bisa berburu monster tingkat pemimpin gerombolan. Perintah itu diberikan. Monster jenis ikan setelah monster tipe ikan dengan ganas keluar. Pada saat yang sama, sinar merah demi sinar merah ditembakkan keluar dari mata monster-monster tipe ikan ini. Balok merah ditembak oleh monster jenis ikan yang padat dengan cepat membentuk jaring, yang menutupi seluruh monster misterius. Monster misterius itu memandangi monster-monster tipe ikan yang tak terhitung jumlahnya yang menerbangkannya dengan mata sedingin es. Raungan. Suara mendesing. Sisik seperti pisau yang menutupi sayap monster misterius tiba-tiba menyebar. Bentang sayapnya setidaknya 20 meter. Bergerak. Monster misterius itu langsung berubah menjadi gambar buram yang membawa sedikit cahaya keemasan bersamanya. Gambar langsung menyebar melintasi radius 300 meter. Dan radius 300 meter itu langsung menjadi zona kematian murni. Semua monster jenis ikan langsung mati, dan semua monster laut lain di daerah itu juga dicincang sampai mati. Mereka terbunuh oleh sepasang sayap. Keci, monster misterius itu mengambil mayat 3 monster laut terkuat. Ukuran mayat 3 monster bahkan lebih besar dari ukuran tubuhnya sendiri. Mulutnya yang berdarah dan besar dengan mudah memakannya hanya dalam waktu sekitar 10 detik. Monster misterius itu mengeluarkan raungan ketidakpuasan. Seolah-olah ketiga mayat monster itu tidak bisa memuaskan sama sekali. Tubuhnya masih panjang 16 meter, tidak ada perubahan sama sekali. Suara mendesing. Itu menggelengkan ekornya dan terus maju. Bahkan tidak berhenti untuk monster yang lebih rendah dari level pemimpin gerombolan. 2 gerombolan paus tingkat gunung yang gemetar muncul di depannya. Itu meraung dan merentangkan sayapnya lagi. Mulai dari malam ini, monster misterius mulai berburu berdarah di daerah sekitarnya. Kelahiran monster misterius menyebabkan perburuan berdarah di lautan Pasifik. Namun, manusia di bumi sama sekali tidak menyadari hal itu. Dan Luo Feng masih melanjutkan 81 ruh penempaan di jet mobil tingkat kaisarnya. Waktu berlalu, tanggal 1 Januari tahun 2059. Sektor Mingyue, rumah Luo Feng. Maaf, Tuan Wang. Kakakku tidak ada di rumah. Luo Hua tersenyum di ruang tamu ketika dia berbicara dengan seorang pria parubaya yang elegan dengan kacamata. Hari ini adalah tahun baru dan perwakilan Luo tidak ada di rumah? Pria parubaya yang elegan ini agak terkejut. Iya nih. Sangat menyesal, Luo Hua mengangguk, keluargaku masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan, jadi kami tidak akan menjaga Tuan Wang. Lain kali, saya pribadi akan menyambut Tuan Wang, oke. Kalau begitu aku akan pergi sekarang, Tuan Wang dengan sopan pergi. Saat dia menyaksikan Wang pergi, Luo Hua menggelengkan kepalanya. Ini sudah merupakan gelombang undangan ke-12 dalam beberapa hari terakhir. Agar cukup percaya diri untuk mengundang pejuang level representatif, orang ini harus menjadi tokoh penting. Kekuatan seperti keluarga Su, jika bukan karena Susin, bahkan tidak punya hak untuk naik ke rumah perwakilan. Wang dari sebelumnya datang atas nama tingkat atas di pemerintah Tiongkok. Kemana dia pergi? Luo Hua berdiri di depan pintu rumahnya, orang-orang dari Dojo Limits, tentara, pemerintah, dan bahkan aliansi SDM semuanya mengundangnya. Orang-orang dari Eropa dan Amerika juga telah mengirim undangan mereka. Sepertinya, tidak ada yang tahu kalau kakakku sibuk, apa yang dia lakukan? Luo Hua berpikir dalam hati. Hampir tidak ada yang tahu tentang situasi Luo Feng.
Pada malam hari tahun baru, kebanyakan orang menonton perayaan. Dan di jet mobil di sektor Mingyue, ada sedikit cahaya redup di kokpit. Dan Luo Feng duduk bersila di dalam tanpa bergerak sama sekali. Di alam kesadarannya, Hua-Hua, galaksi yang luar biasa berubah menjadi pusaran air. Air berputar seperti gila di dalam. Membentuk pusaran air setelah pusaran air. Pusaran air menyebar dengan marah, dan tiba-tiba, air yang mengalir menjadi jauh lebih tipis, seolah-olah menjadi transparan. Tirai air transparan yang semula menyebar dengan kasar, menjadi bola air raksasa yang berputar. Bola air setengah transparan dan memiliki cahaya aneh, bersinar di dalamnya. Sejumlah kecil potongan emas gelap yang hancur tercampur di dalamnya juga, karena mereka jelas belum larut. Perluas. Perluas lagi. Kekuatan spiritual dalam bentuk air yang mengalir, seperti hati. Ia berkontraksi dan meluas berulang-ulang, seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Dalam ritme khusus ini, pecahan emas gelap hancur perlahan-lahan larut, menyebabkan aliran air menjadi lebih kuat. Bentangkan. Tipis seperti sayap jangkrik, bola air transparan, langkah ke-80 selesai. Aku bisa memulai langkah ke-81 sekarang, langkah terakhir. Luo Feng agak bersemangat. Langkah ke-81 ini adalah langkah paling penting dan paling sulit dari 81 penempaan roh. Di alam kesadaran Luo Feng, bola air raksasa yang benar-benar transparan terus diputar. Seolah-olah itu adalah planet yang berputar. Tidak ada kabut yang memancar, dan ukuran bola air tidak berubah sama sekali. Mulai. Dan kemudian Luo Feng mulai mengendalikannya. Di alam kesadarannya yang tak terbatas, bola transparan air raksasa yang melayang-layang mulai bergemuruh dari intinya. Kekuatan spiritual dalam bentuk kabut terpancar keluar dan akhirnya menyebar ke seluruh bola air transparan. 10 bagian kabut spiritual, 20 bagian kabut spiritual, 30 bagian. Secara bertahap, seluruh bola air yang transparan ditutupi oleh kabut spiritual. Waktu berlalu dengan lambat. Di bawah kendali Luo Feng yang sangat halus dan presisi, bola air transparan terus berubah sedikit. Kabut yang mengelilingi permukaannya menjadi semakin kuat, dan bahkan membentuk bola kabut raksasa. Anda bahkan tidak bisa melihat bola air di dalam bola kabut. Setelah siapa yang tahu berapa lama, bola kabut raksasa super itu 100 kali lebih besar dari bola air. Masih belum terpisah, sekarang saatnya meledak. Luo Feng meraung di dalam hatinya. Ledakan. Bola kabut raksasa super di alam kesadaran yang tak terbatas meluas dalam sekejap. Seolah-olah supernova di akhir kehidupan bintang, bola kabut raksasa langsung meledak. Tepat ketika meledak, itu menyebar ke setiap lokasi di seluruh bidang kesadaran. Tepat setelah itu, daya isap yang sangat kuat lahir di inti alam kesadaran. Jatuh. Sejumlah besar kabut dan air, seolah jatuh ke dalam lubang hitam, dengan gila-gilaan berkumpul di inti. Berdengung. Seluruh alam kesadaran bergetar. Semuanya kosong. Semua kabut dan air benar-benar menghilang. Di alam kesadaran yang luas dan tak terbatas, hanya titik cahaya yang tersisa di inti. Seolah-olah hanya ada satu planet di alam semesta yang luas dan tak terbatas ini. Di permukaan, planet ini adalah lapisan cahaya, seolah-olah itu adalah bola cahaya. Di inti alam kesadaran, hanya satu bola cahaya. Ini adalah bola cahaya yang indah dan melamun. Selain lapisan cahaya pada permukaannya, esensi bola cahaya ini adalah sejumlah besar kristal transparan berbentuk piramida. Kristal transparan padat yang berkumpul bersama untuk menjadi planet. Gelombang tak berbentuk, namun aneh, terus menyebar dari bola cahaya ini. Di alam kesadarannya, hanya bola cahaya ini yang terus berputar. Energi tak berbentuk menyebar dari itu, mengisi seluruh tubuh Luo Feng, dan kemudian menyebar keluar tubuhnya.
Saya berhasil. Ini adalah level Traveler Bintang? Bola cahaya ini adalah inti dari pejuang tingkat Traveler Bintang? Dengan pemikiran dari Luo Feng, bagian halus dari kekuatan spiritual segera menyebar dari bola cahaya, menutupi seluruh tubuhnya. Di jet otomatis, pada kekuatan spiritual tingkat bintang, instan Luo Feng menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya yang awalnya tenang mulai berubah secara dramatis. Tulang, sumsum tulang, arteri, otot, tendon, kulit. Sel dari tubuhnya mulai mengalami transformasi yang luar biasa. Gen bawaan tubuhnya juga mulai dengan cepat membongkar dan memasang kembali. Transformasi kehidupan. Transformasi ini jauh lebih besar daripada perubahan apapun di masa lalu. Kembali di reruntuhan arkeologis 9. Orang kristal botak mengatakan bahwa pergi dari tingkat siswa ke tingkat pelancong bintang adalah transisi bentuk kehidupan. Setelah mencapai level Traveler Bintang, Anda tidak perlu bernafas dan Anda bisa terbang. Hanya setelah mencapai tingkat penjelajah bintang, petarung berhak untuk disebut pejuang genetika dan pembaca roh. Hanya dengan mencapai tingkat pengembara bintang Anda dapat berkeliaran di alam semesta dan memiliki hak untuk hidup. Tanpa mencapai level ini, Anda tidak akan memiliki kemampuan untuk berkeliaran di alam semesta. Perasaan ini sangat indah setelah kekuatan spiritualnya yang berubah memicu transformasi di tubuhnya. Luo Feng merasa seperti dia belum pernah terpesona ini sebelumnya. Sepertinya tubuhnya adalah makhluk raksasa yang telah mencapai batasnya dan tidak dapat tumbuh lagi, langsung berubah menjadi bayi. Esensi dari otot, tulang, dan organnya telah berubah. Transformasi bentuk kehidupan. Seorang pejuang tingkat siswa. Dari tingkat 1 tingkat siswa, prajurit tingkat pemula ke tingkat 9 tingkat siswa, wargot tingkat lanjut, menjadi lebih kuat dengan membangun gen yang sudah ada. Setelah pada tingkat wargot tingkat lanjut, batas telah tercapai. Jika Anda tidak melewati batas itu, Anda tidak akan pernah menjadi lebih kuat, dan sekali melewatinya. Saya telah melangkah ke ranah bentuk kehidupan yang lebih besar, pelancong bintang tingkat 1. Dan secara bertahap akan tumbuh sampai tingkat pelancong bintang tingkat 9. Jauh di tengah malam, banyak keluarga sudah tertidur di sektor Mingyue. Pintu jet otomatis yang diparkir di halaman perlahan-lahan terbuka. Suara mendesing. Sebuah gambar manusia melonjak ke langit dan kemudian melayang sekitar 300 meter di atas tanah. Jubah hitamnya bergoyang tertiup angin. Dia tidak berdiri di atas apapun, dia hanya melayang. Ini adalah level Traveler Star? Luo Feng memandang kota di bawahnya sementara dia fokus pada bola cahaya di alam kesadarannya. Dia akhirnya menyadari kekuatan sejati level Traveler Star. Bola cahaya itu bukan hanya inti dari kekuatan rohaninya, tetapi itu memiliki jenis kekuatan misterius. Bisa dibilang itu adalah miniatur planet, ia berputar dan memiliki medan magnetnya sendiri. Karena planet mini ini di alam kesadarannya, Luo Feng tidak perlu lagi bernapas. Dan Luo Feng bahkan dapat mengendalikan medan magnet di sekitarnya sesuai dengan keinginannya sendiri. Jika dia bisa menghapus gravitasi bumi, maka secara alami, dia bisa melayang. Jika dia mengubah medan magnet di sekitarnya, dia dapat dengan cepat terbang ke depan. Dengan kata lain, setiap pejuang tingkat Traveler Bintang memiliki miniatur planet mereka sendiri. Mereka adalah penguasa planet miniatur ini. Menurut kehendak pejuang tingkat Traveler Bintang, mereka dapat mengubah kekuatan dan arah medan magnet mereka. Dengan cara ini, mereka secara alami dapat terbang sesuka hati. Namun, ada batas seberapa kuat medan magnet planet miniatur mereka. Sehingga ada batas kecepatan terbang pejuang tingkat Traveler Bintang. Tidak heran dikatakan bahwa beralih dari tingkat siswa ke tingkat Traveler adalah transisi dalam kehidupan itu sendiri. Mungkin planet miniatur ini masih lemah.
Tetapi ketika planet miniatur ini tumbuh, ia akan secara alami membantu tuannya, petarung tingkat pelancong, bahkan lebih. Hanya pejuang yang kuat dengan planet miniatur, mereka sendiri dapat dihitung sebagai orang-orang nyata di alam semesta, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri dengan takjub. Dengan Luo Feng yang melayang di atas kota dengan kedua tangannya terentang. Kekuatan spiritual digabungkan menjadi planet kristal kecil. Pikiranku sedikit menguat karena betapa padatnya planet ini. Luo Feng sangat senang. Seseorang dengan tubuh dan pikiran yang lemah bisa pingsan kapan saja. Sementara seseorang dengan tubuh yang kuat akan dapat tetap terjaga. Dan setelah kekuatan rohaninya, yang dulu ada dalam bentuk sungai yang mengalir, ditempa menjadi planet miniatur. Pikiran Luo Feng sedikit menguat. Namun, peluang seperti ini sangat jarang. Sebuah transformasi dalam kehidupan terjadi ketika seseorang beralih dari tingkat siswa tingkat 9 ke tingkat traveler bintang, tingkat traveler tingkat 9 ke tingkat bintang. Tingkat bintang 9 tingkat ke tingkat alam semesta, hanya transformasi seperti ini adalah transformasi dalam kehidupan diri. Hanya transformasi seperti ini yang dapat memperkuat pikiran. Selain kasus-kasus seperti ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memperkuat pikiran Anda. Pesawat ulang-alik melonjak, dengan pemikiran dari Luo Feng. Potongan 365 pisau bergabung ke dalam rompi hitamnya dengan cepat terbang keluar dan berkumpul di pesawat ulang-alik melonjak saat muncul di bawah kaki Luo Feng. Saya akan membentuk medan magnet di sekitar tubuh saya, dan tambahkan kekuatan spiritualku untuk kekuatan pendorong. Dan aku juga akan menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak. Aku ingin tahu, berapa tingkat kecepatan terbangku akan mencapai. Di langit di atas kota yang Zhou. Luo Feng, yang seperti roh di malam hari, langsung meninggalkan gambar setelahnya, seolah-olah teleportasi, dan langsung menghilang dari posisi aslinya.